Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Brigita Gianti Mardika Pratiwi. Saya mahasiswa STK IPB Jayawana semester 5. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dalam mata kuliah Pastoral Keluarga yang berjudul Pembinaan Iman oleh Orang Tua yang Mempengaruhi Karakter Anak di Masa Sekarang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka hidup bersama, saling interaksi, dan memiliki hubungan emosional yang kuat. Keluarga juga sering disebut unit terkecil atau unit sosial paling dasar dalam masyarakat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Orang tua memiliki peran yang krusial dalam membina iman anak-anaknya. Mereka adalah guru pertama dan utama bagi anaknya, termasuk dalam hal pembentukan spiritualitas. Orang tua perlu secara aktif mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya, seperti kasih sayang, kejujuran, toleransi, dan pentingnya berbuat baik. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pembinaan iman anak yang berhubungan dengan karakter anak dalam zaman sekarang ini. Juga untuk mengetahui tantangan apa saja yang dilakukan orang tua nanti saat membina iman anak di masa sekarang. Adapun 4 pertanyaan yang saya ajukan kepada 3 narasumber, yaitu: 1. Apa arti pembinaan iman? Kedua, mengapa pembinaan iman penting di era sekarang ini? Ketiga, apakah Anda melihat hubungan antara iman dan karakter anak? Keempat, apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam membina iman anak di tengah arus informasi dan budaya yang begitu cepat berubah? Pembinaan iman. Ketiga narasumber menjawab: perjalanan spiritual, membangun hubungan baik dengan Allah, tanggung jawab, pengalaman iman, keluarga, gereja kecil, anak usia 3 tahun, dan meniru orang tua. Saya di sini mengambil kata kuncinya dan nanti saya akan menjelaskan. Untuk responden pertama menjawab bahwa perjalanan spiritual. Jadi pembinaan iman adalah perjalanan spiritual yang dimana membangun hubungan baik dengan Allah yang diajarkan dari sejak kecil. Kemudian dalam pembinaan iman juga ada tanggung jawab serta pengalaman-pengalaman iman yang dihadapi. Kemudian responden 2 menjawab bahwa adanya tanggung jawab keluarga dan gereja kecil. Yang dimaksud adalah pembinaan iman ini diajarkan oleh keluarga, yang keluarga itu termasuk gereja kecil. Jadi keluarga mempunyai tanggung jawab untuk membina iman anak-anak mereka. Kemudian untuk responden ketiga sama, yaitu keluarga anak usia 3 tahun dan meniru orang tua. Yang dimaksud adalah orang tua dapat membina anaknya saat anak usia 3 tahun atau saat mulai mengerti pembicaraan orang tua. Kemudian mereka juga terbiasa meniru orang tua. Pertanyaan kedua, apakah pembinaan penting? Dalam pembahasan ini ada ketiga responden menjawab dengan kata kunci yang sama, yaitu pembinaan iman anak itu penting. Dan juga pembinaan iman anak adalah tujuan dari perkawinan. Jadi para pasangan yang memang terikat dalam perkawinan, mereka ingin terikat dalam sebuah sakramen perkawinan, maka mereka juga harus memiliki tujuan, yaitu membina iman anak. Kemudian kedua responden menjawab dengan pembinaan penting karena juga mempengaruhi pendidikan anak, serta responden kedua menjawab meniru kebiasaan orang tua. Jadi selanjutnya hubungan pembinaan iman dan karakter anak. Ketiga responden menjawab bahwa iman dan karakter anak berhubungan karena dengan pembinaan iman anak yang baik, iman anak bertumbuh secara baik, maka akan juga mempengaruhi karakter anak tersebut. Kemudian kedua responden menjawab mengajarkan cinta kasih, di mana
eh, iman kita mengajarkan tentang cinta kasih yang diajarkan Tuhan sendiri. Nah, itu akan mampu membawa karakter anak juga menumbuhkan rasa cinta kasih anak bukan hanya kepada orang tua namun juga kepada sesama. Kemudian, ketiga responden menjawab iman membuat karakter anak menjadi baik. Jadi, iman yang bertumbuh sangat baik akan membuat karakter anak juga baik. Berbeda dengan anak yang mungkin tidak memiliki iman atau tidak diajarkan iman dari kecil, maka ia akan karakternya akan berbeda. Jadi dalam hubungan pembinaan iman dan karakter anak ini, tiga kata kunci yang banyak diungkapkan oleh ketiga responden, yaitu iman dan karakter anak memang berhubungan, dan iman membuat karakter anak juga menjadi baik. Selanjutnya, tantangan apa yang dihadapi oleh orang tua dalam membina iman anaknya pada masa sekarang ini, yaitu ketiga responden menjawab tentang tantangan kemajuan teknologi, bahwa memang benar teknologi pada setiap masanya akan terus berkembang pesat dan itu mampu mempengaruhi anak-anak juga. Contohnya, mungkin kalau dulu anak-anak akan pulang sekolah lalu membaca buku-buku majalah atau bermain dengan teman-temannya, berbeda dengan sekarang yang mungkin pulang sekolah langsung melihat HP dengan aplikasi TikTok ataupun bermain game online dan semacamnya. Kemudian responden pertama menjawab bahwa tantangannya akan muncul keraguan akan iman tersebut karena setelah melihat mungkin berita-berita di dalam aplikasi online dan itu membuat semakin jauh akan Tuhan. Kemudian kedua responden juga menjawab bahwa orang tua kurang bekal atau persiapan. Jadi pada pertanyaan tentang tantangan ini diminta untuk orang tua itu sudah mempersiapkan bekalnya, sudah mempunyai persiapan untuk menghadapi hal-hal yang mungkin akan berkembang pada masanya. Nah, kesimpulannya adalah orang tua adalah hal utama dan pertama dalam membina iman anak mereka supaya berkembang menjadi karakter yang baik. Dan anak adalah masa depan gereja. Iman anak yang bertumbuh dengan baik akan membawa anak memiliki karakter yang baik pula. Dalam hal ini gereja juga memiliki hak untuk ikut andil dalam membina iman anak. Contoh-contoh yang baik yaitu mengajak untuk merayakan iman dengan cara mengikuti ekaristi pada puncaknya, yaitu pada mengikuti misa ekaristi. Jadi orang tua wajib mengajak anaknya untuk merayakan ekaristi di setiap hari Minggu. Kemudian mendorong anaknya untuk ikut sekolah minggu atau bina iman anak Katolik. Kemudian dikenalkan dengan doa-doa dasar yaitu seperti Bapa Kami, Salam Maria, dan yang lainnya. Kemudian diajak untuk menyanyikan lagu-lagu rohani. Nah, proses iman itu berkembang dan berlanjut. Maka di dalam gereja itu juga menerapkan formasio iman berjenjang mulai dari sejak kita kecil sampai kita nanti dewasa hingga akhirnya mati. Karena yang namanya formasi yaitu tidak akan pernah berhenti sampai kita mati. Yang dapat saya simpulkan semua ini adalah kita sebagai orang tua wajib mempersiapkan, wajib membekali diri kita supaya kita dapat membina iman anak kita dengan baik supaya menghasilkan karakter anak yang baik pula, terutama di masa yang akan datang karena teknologi, budaya, informasi semua akan berkembang terus menerus. Kemudian para orang tua wajib juga untuk saling berkomunikasi dengan guru ataupun pendamping dalam membina iman anak. Sekian dan terima kasih.